Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik dan membahas terkait beberapa yang berhubungan dengan konflik, arti daripada konflik itu dan beberapa contoh mengenai konflik yang terjadi di dalam tatanan suatu masyarakat di Indonesia. Eh, Baik, yang dimaksud dengan konflik itu dan apa yang menyebabkan konflik itu terjadi adalah adanya suatu ketegangan ataupun juga pertentangan di antara kelas-kelas sosial, eh, antar individu maupun juga kelompok begitu. Ada beberapa jenis konflik, di antaranya saya menyebutkan adanya konflik vertikal atau ada juga yang dinamakan konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini dimaknai sebagai konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Sementara konflik vertikal, nah di sini kami lebih cenderung membahas tentang yang terjadi, yaitu konflik vertikal yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi definisi konflik vertikal ini adalah konflik yang terjadi antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Ya, terkait dengan hierarki tersebut, misalnya para korporat perusahaan, bos-bos perusahaan dengan para pekerja buruh. Jadi menurut Louis Crosser mengenai struktur konflik, dipahami bahwa fungsi konflik adalah sebagai sarana untuk memperkuat struktur dan identitas. Misalnya, tujuan daripada para aktor kepentingan tersebut, seperti misalnya perusahaan yang dirasa cukup dominan di dalam menjalankan suatu kepentingan bagi kelompok dan individu tanpa memperdulikan hak buruh sebagai produsen, yang dimana cenderung bukan kepada memperbaiki status ekonomi yang layak bagi para buruh, yang melainkan cenderung kepada mendominasi atau juga mempertahankan eksploitasi yang sehingga menjadikan kemiskinan bagi para pekerja dengan upah yang minim, sementara hasil produksi diraih sebesar-besarnya bagi para pengusaha tersebut. Maka ada beberapa penyelesaian terkait bagaimana supaya konflik itu bisa diselesaikan seperti itu, yaitu dengan adanya proses konsensus, ya, dimana saya memahami maksud dari konsensus tersebut adalah adanya suatu kesepakatan dan kemufakatan yang dicapai melalui suara yang bulat di tengah perbedaan suatu pendapat. Dan di dalam konteks politik, misalnya suatu konsensus bisa dicapai apabila di dalam menyelesaikan satu konflik, ketika misalnya penerapan kepentingan dari pihak yang kuat tidak memberikan solusi dan keputusan diambil secara sepihak dan dirasa tidak stabil, maka dibutuhkan yang namanya proses konsensus tersebut di dalam menyelesaikan satu konflik tersebut, dengan misalnya melakukan suatu kompromi di mana dua peserta atau lebih sepakat dalam menggunakan hak mereka dalam memaksakan kepentingan pribadi agar terwujudnya hasil yang diperoleh secara bersama dan memperoleh legitimasi secara bersama-sama dan membawa stabilitas di mata seluruh peserta seperti itu. Terkait dengan buruh, misalnya kita mengingat bahwa buruh kita ini sekarang sudah mencapai pada kriteria buruh modern seperti itu. Jadi jika dirasa hak mereka tidak terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan, mereka akan mengeluarkan sikap antagonisme terhadap para pengusaha tersebut. Adanya tekanan, adanya demonstrasi seperti itu untuk memenuhi hak-hak mereka yang dirasa tidak
terpenuhi oleh para pengusaha tersebut. Begitu pula dengan perusahaan cenderung tidak melakukan perubahan terkait dengan tekanan yang diberikan oleh buruh seperti itu, karena memang perusahaan, karena background dari perusahaan adalah bisnis, itu cenderungnya meraup untung yang sebesar-besarnya, sehingga proses dari perusahaan tersebut dalam konflik adalah dengan dominasi, dengan mempertahankan status mereka. Mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan contoh dan kasus dari konflik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas atau mengkaji tentang studi kasus konflik antar kelas sosial vertikal antara karyawan dan pemilik usaha. Jadi di May Day ini sebagai Hari Buruh Internasional, para buruh atau serikat buruh di Indonesia masih menuntut atau menyuarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi khususnya pada serikat buruh FSPMI di Kabupaten Tangerang menyerukan tentang UU Cipta Kerja, khususnya di bidang pesangon. Jadi di UU Cipta Kerja ini pesangon dikurangkan atau dipangkas yang sebelumnya 3 kali upah kerja menjadi 25 upah kerja, dan perusahaan hanya membayar 16 dari upah kerja itu, dan sisanya itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dinilai dapat menguntungkan para pengusaha dan merugikan untuk para buruh, karena pemangkasan pesangon ini menjadi hal krusial bagi para buruh, karena pesangon ini adalah harapan terakhir untuk para buruh dapat menyambung hidup ketika dia sudah berhenti bekerja. Dan kita akan membahas juga gimana konflik antara para buruh di PT Artafax dan pemilik perusahaannya di PT Artafax Kabupaten Tangerang, tepatnya di Sukanegara, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jadi konflik ini terjadi ketika para buruh sedang bekerja, dan saat itu juga datang dua aparat polisi dan TNI untuk menyegel dan menutup tanpa pemberitahuan kepada para buruh bahwa PT itu bangkrut. Nah, penutupan ini menjadi sebuah permasalahan antara para buruh dan pemilik usaha, karena pemilik usaha sebelumnya tidak memberitahu bahwa akan adanya penutupan atau penyegelan perusahaan. Nah, penyegelan perusahaan ini berimbas terhadap para buruh karena gaji dan THR dan pesangon para buruh belum dibayarkan sama sekali oleh pihak perusahaan. Dan pihak perusahaan atau pemilik usaha angkat tangan dengan terjadinya hal tersebut, hanya menyerahkan pada lawyers perusahaan saja. Nah, saat itu tidak ada komunikasi sama sekali antara buruh dan pemilik usaha dalam hal penutupan ini. Hal itu menjadi konflik. Karena adanya ketidakadilan bagi para buruh sebagai kaum kecil untuk seharusnya mendapat haknya sebagai buruh, yaitu pesangon, gaji, dan THR untuk dia peroleh, karena itu menjadi haknya. Tapi pihak perusahaan tidak memenuhi hak-hak tersebut. Malah pihak perusahaan atau pemilik usaha angkat tangan terhadap tersebut. Itu menjadi permasalahan. Dan apa sih dari bentuk protes yang dilakukan oleh para buruh? Ia mencoba mendemonstrasi dan membuka posko di depan PT tersebut untuk menuntut hak-haknya tersebut agar dipenuhi oleh pengusaha, oleh pemilik perusahaan tersebut. Namun sampai saat ini juga pemilik perusahaan belum ada komunikasi kepastian apakah untuk membayar dan tidaknya. Nah, hal tersebut menjadi konflik dan juga menjadi
Terus perhatian dari serikat-serikat buruh yang lainnya untuk mencoba menggalang aksi solidaritas dengan upaya kasus ini untuk diajukan kepada peradilan hubungan industrial. Jadi peradilan tersebut untuk melakukan banding bahwa pelanggaran dilakukan oleh perusahaan ini dapat merugikan para buruh dan tidak memenuhi hak-haknya, agar supaya pemilik usaha ini memenuhi hak-haknya. Hal tersebut menjadi aksi solidaritas dari serikat-serikat buruh. Dan juga di Kabupaten Tangerang banyak sekali aduan terhadap para buruh yang tidak menerima THR secara layak atau hanya dibayar oleh perusahaan setengah-setengah. Jadi hal itu menjadi konflik antara buruh dan kelas sosial karena adanya ketidakadilan yang seharusnya buruh-buruh mendapat haknya secara penuh, tapi para pemilik usaha tidak memberikan haknya secara penuh. Hal itu seharusnya menjadi perhatian kepada pemerintah agar pemerintah dapat menjamin hak-hak para buruh agar dapat terpenuhi, dan juga menindaklanjuti para perusahaan atau para pemilik usaha yang tidak memenuhi hak-hak para buruh. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian terhadap pemerintah agar dapat memberikan kepastian terhadap para buruh yang harus terpenuhi hak-haknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.